Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rosaria Echa, NIM saya 201041717251. Di sini, pada kesempatan ini saya akan menjawab soal-soal UAS Manajemen Operasi. Soal bagian A, yang pertama, jelaskan langkah-langkah metode Hungarian. Langkah penyelesaian metode penugasan menggunakan metode Hungarian adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk matriks penugasan. Yang kedua, menentukan nilai terbesar dari setiap baris. Kemudian, mengurangkan nilai terbesar dengan setiap nilai dalam baris tersebut. Yang ketiga, memeriksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Jika sudah, lanjutkan ke langkah 4. Dan jika belum, kurangkan setiap kolom yang belum memiliki elemen 0 dengan nilai terkecil. Yang keempat, menarik garis pada baris atau kolom yang mempunyai nilai 0 dengan cara memilih baris atau kolom yang memiliki 0 terbanyak terlebih dahulu untuk mendapatkan garis seminimal mungkin. Jika jumlah garis sudah sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel telah optimal. Jika belum, maka lanjutkan ke langkah kelima. Langkah kelima, mengurangkan semua nilai yang tidak tertutup garis dengan nilai terkecil, dan nilai pada perpotongan garis ditambahkan dengan nilai terkecil. Untuk langkah keenam, jika semua baris atau kolom yang mempunyai nilai 0 sudah tertutup garis, maka tabel sudah optimal. Soal nomor 2, jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya antrian. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga penggunaan fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Soal nomor 3, sebutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimasi dan maksimasi. Langkah-langkah menyelesaikan masalah minimasi: yang pertama, menyusun tabel biaya. Yang kedua, melakukan pengurangan baris dengan cara memilih biaya terkecil setiap baris, kurangkan semua biaya dengan biaya terkecil setiap baris, sehingga menghasilkan reduce cost matrix atau matriks biaya yang telah dikurangi. Yang ketiga, melakukan pengurangan kolom. Untuk langkah-langkah penyelesaian dengan metode Hungarian untuk masalah maksimasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. Yang kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila sudah, dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian, setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Langkah ketiga, ditentukan apakah terdapat elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana N adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah keempat. Langkah keempat, dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Langkah kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Kembali ke langkah 3. Baik, dapat dilihat di sini untuk soal minimasinya terdapat 4 karyawan dan 4 pekerjaan. Untuk langkah pertama, yaitu mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost. Caranya memilih elemen terkecil dari setiap baris dan kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Dapat dilihat di sini elemen terkecilnya di baris pertama yaitu 50. Berarti 70 dikurangi 50 dan begitu seterusnya. Untuk baris kedua yaitu 45
Untuk baris ketiga 50, untuk baris keempat yaitu 40. Hasilnya yaitu 70 dikurangi 50 adalah 20, begitu seterusnya. 55 dikurangi 45 yaitu 10, begitu seterusnya dikurangi 45. Dan untuk baris ketiga yaitu 50 dikurangi 70, hasilnya 20, begitu juga seterusnya dikurangi 50. Untuk baris terakhir, elemen terkecilnya yaitu 40, berarti 60 dikurangi 40 adalah 20, begitu juga untuk seterusnya. Untuk langkah kedua yaitu pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM yang tidak mempunyai nilai 0. Kurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. Dapat kita lihat untuk setiap kolom dan barisnya terdapat di kolom pertama yang tidak memiliki nilai 0, berarti di kolom pertama ini kita memilih elemen terkecil yaitu 10 untuk melakukan pengurangan 20 dikurangi 10, 10 kurangi 10, 20 dikurangi 10, 20 dikurangi 10. Jadi hasilnya 10, 0, 10, 10. Begitu juga untuk kolom keempat, sama, mencari nilai terendahnya yaitu 10, berarti 15 dikurangi 10 yaitu 5, 15 kurangi 10 yaitu 5, 25 dikurangi 10 yaitu 15, dan 10 kurangi 10 yaitu 0. Untuk langkah ketiga yaitu melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Dapat kita lihat di baris pertama terdapat nilai 0 yaitu 2, berarti ini ditarik garis lurus. Di baris kedua begitu juga, sedangkan di baris ketiga hanya terdapat 1 0, berarti tidak ditarik garis lurus. Untuk baris ketiga juga terdapat 1 0, juga tidak ditarik garis lurus, berarti kolom kedua terdapat nilai 0-nya ada 2, berarti ditarik garis lurus. Begitu juga untuk kolom ketiga. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, untuk merevisi total opportunity matrix, pilih elemen terkecil yang belum terliput garis untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput. Selanjutnya kita merevisi di sini yang tidak ditarik garis lurus ada kolom pertama di baris ketiga dan keempat. Untuk kolom ketiga baris 3 keempat, untuk kolom keempat baris ke-3 dan keempat, berarti ini dikurangi oleh nilai elemen terkecil. Elemen terkecilnya yaitu 5. Berarti di sini 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. 10 dikurangi 5, 5. 10 dikurangi 5 adalah 5. 15 dikurangi 5, 5. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Berarti di sini sudah memenuhi karena nilai garis sama dengan nilai kolom dan baris. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti untuk schedule penugasannya kita dapat mengetahui bahwa untuk Paijo yaitu memasak, Paijah mengemas, Wanto memotong, dan Wanti adonan. Dan hasilnya yaitu 220. Untuk soal materi penugasan maksimasi dapat kita lihat di sini terdapat 5 karyawan dan 5 kota tujuan. Di sini kita dapat melihat untuk Ali Singkawang 10, Landak 12, Pemangkat 10, Mempawah 8, Semparuk 15, dan seterusnya. Untuk menyelesaikan masalah maksimasi ini
Langkah pertama, merubah tabel kinerja menjadi suatu opportunity loss. Langkah kedua, seluruh elemen dalam setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama. Tabel sebenarnya bernilai negatif, tetapi kita tulis nilainya di sini menjadi positif. Dapat kita lihat di baris pertama nilai paling tertinggi yaitu 15, di baris kedua 15, di baris ketiga 12, di baris keempat 16, dan di baris terakhir yaitu 17. Berarti di sini untuk baris pertama, semua elemen baris pertama dikurangi dengan 15. Untuk baris kedua dikurangi dengan 15. Untuk baris ketiga dikurangi dengan 12. Untuk baris keempat dikurangi dengan 16, dan baris kelima dikurangi dengan 17. Hasilnya 10 dikurangi 15 sama dengan 5, 12 dikurangi 13 sama dengan 3, 10 dikurangi 15 sama dengan 5, 8 dikurangi 15 sama dengan negatif 7, tapi di sini kita menuliskan positif bukan negatifnya. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Begitu juga seterusnya pada baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima pada kolom 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk langkah selanjutnya yaitu dengan minimumkan opportunity loss akan memaksimalkan total kontribusi keuntungan. Tabel total opportunity loss diperoleh melalui pengurangan seluruh elemen dalam setiap kolom dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Dapat kita lihat dari setiap kolom elemen terkecilnya yaitu 1. Berarti nilai dari setiap kolom dan baris dikurangi 1. Hasilnya yaitu 5 dikurangi 1, 4. 1 dikurangi 1 sama dengan 0, 3 dikurangi 1 sama dengan 2, 3 dikurangi 1 sama dengan 2, 7 dikurangi 1 sama dengan 6, dan begitu seterusnya pada kolom 2, 3, 4, dan 5 dikurangi dengan 1. Karena kolom dan barisnya belum sesuai, di sini nolnya baru 1, untuk baris kedua nolnya sudah 2, ini sudah memenuhi. Untuk baris ketiga nolnya cuma 1, baris keempat sudah memenuhi, dan baris ketiga sudah memenuhi juga. Berarti di sini kita melakukan uji optimalitas lagi dengan mengurangi setiap elemen pada baris dan kolom dengan nilai yang terendah. Dapat kita lihat nilai terendahnya adalah 2. Berarti setiap baris dan kolom dikurangi dengan nilai 2. 4 dikurangi 2, 2 dikurangi 2, 2 dikurangi 2, 7 dikurangi 2, 4 dikurangi 2, 3 dikurangi 2, 2 dikurangi 2, dan seterusnya. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Dapat kita lihat sudah memenuhi nolnya lebih dari 2, nolnya terdapat 2, lebih dari 2, nolnya terdapat 2, dan nolnya terdapat 2. Berarti di sini kita dapat menarik garis lurusnya di kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan baris kedua, baris keempat, dan baris kelima dapat kita lihat. Berarti ini sudah memenuhi. Selanjutnya kita melihat schedule penugasannya, yaitu Ali ke Landak, Badu ke Singkawang, Painem ke Semparuk, Siti ke Mempawah, Paijo ke Pemangkat. Hasilnya yaitu 68. Untuk soal bagian C, soal pertama, sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Untuk video pertama, teori antrian, struktur dasar antrian.
Video kedua, metode penugasan minimasi. Video ketiga yaitu metode penugasan. Soal nomor 2, siapa-siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas? Video pertama yaitu Mukti R. Dewi, video kedua Anya Nuria Manikam, dan video ketiga yaitu Beni Osta Nababan. Soal nomor 3, jelaskan apa-apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut di atas. Yang pertama menjelaskan tentang teori antrian. Teori antrian memuat studi matematika dari antrian atau garis tunggu, di mana garis tunggu adalah suatu fenomena umum yang terjadi karena permintaan sekarang untuk dilayani melebihi kapasitas sekarang untuk dilayani. Tujuan dari penggunaan teori antrian adalah merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Yang kedua, metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Minimasi adalah pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total seminimal mungkin. Prinsip metode Hungarian adalah dengan melakukan manipulasi terhadap matriks biaya yang diberikan. Manipulasi tersebut adalah operasi pengurangan elemen tiap baris dengan elemen minimum barisnya, kemudian lakukan operasi pengurangan elemen tiap kolom dengan elemen minimum kolomnya. Setelah itu melakukan pembuatan garis yang melalui elemen-elemen 0. Selanjutnya dicari elemen minimum pada submatriks yang tidak dilewati garis-garis. Akhirnya, elemen minimum tersebut dikurangkan dari setiap elemen pada submatriks yang tidak dilewati garis dan ditambahkan pada elemen pada submatriks yang tidak dilewati garis dan ditambahkan pada elemen yang dilalui 2 garis. Manipulasi terhadap matriks biaya tersebut dilakukan beberapa kali sampai diperoleh matriks biaya yang optimum. Untuk soal nomor 4, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Pelajaran yang dapat saya peroleh adalah saya dapat mengetahui apa itu struktur dasar antrian dan tentang metode penugasan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada manajemen operasi. Sekian jawaban singkat dari saya. Terima kasih.